Di dalam Islam, Kristen dan Yahudi, Nabi Nuh terkenal karena perannya dalam cerita banjir besar. Sementara dalam Hinduisme, cerita yang berupa dikenal dengan sebutan kisah Manu. Nah, setelah kejadian itu terjadi, ikan besar ini ada ikan bertanduk ya, gitu ya. Ikan besar ini dikenal sebagai Matsya Awatara, awataranya dari Sri Wisnu. Diikatkanlah tali itu di tanduk ikan ini, dan ikan inilah yang menuntun dari perahu itu hingga selamat gitu. Nah, ini yang tidak ada di cerita Nabi Nuh. Dan juga saya tidak mengatakan bahwa ada suatu cerita yang dikurangi di cerita sana, disamakan tapi ada yang dikurangi dan tidak mau disebutkan gitu. Karena apa? Biar tidak menduakan Tuhan dan lain sebagainya gitu. Nah, telah banyak kalangan berpendapat sama bahwa sebutan Brahma berasal dari nama Abraham atau Ibrahim. Kalau tetap dicocokologi atau dicarikan kesamaannya antara Dewa Brahma dengan Nabi Ibrahim, dengan Abraham, dan dengan siapapun yang sekelas manusia, tidak akan pernah sama. Membuat keyakinan Anda itu tidak berkualitas, tidak bijak, dan tidak berpengetahuan akhirnya. Karena kesalahan-kesalahan konten-konten atau video yang Anda buat. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Sudahkah menyaksikan video dari Hindu Channel yang 2 hari lalu tayang terkait dengan Sulinggih yang sempat viral? Sulinggih yang dibilang dari Thailand, kemudian Sulinggih Buddha, terus griyanya berwarna merah. Kalau yang belum menyaksikan hari ini, coba dilihat lagi di Hindu Channel, kemudian tonton dan jangan lupa untuk subscribe. Hari ini kita bersama dengan Pak Made Jaya. Tastu Pak. Swastiastu Mas Miko. Sehat Pak Made? Sehat. Kemarin dadakan dihubungin Pak Made. Ini ada topik menarik lagi nih terkait dengan Nabi Nuh dan juga Manu. Manusia pertama Hindu. Ya, sepertinya manusia pertama, tetapi itu pemahaman secara dasarnya. Kita nanti minta penjelasan dari Pak Made Jaya. Kemudian Hindu Channel juga punya catatan Pak Made. Nah, channelnya ini namanya Fitri Maharani yang menayangkan dengan judul yang sangat menyudutkan Hindu. Banyak umat Hindu jadi mu'alaf setelah tahu bahwa dewa ini adalah Nabi Nuh. Sasarannya ke Hindu, tetapi di dalam video itu menjelaskan tentang Buddha juga. Ini perlu ada tanda tanya. Mengapa, kenapa, bagaimana, kok bisa? Nah, coba kita saksikan videonya. Diskusi mengenai hubungan agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, Yahudi, dan Hindu mengungkapkan petunjuk tambahan tentang keterkaitan di antara kepercayaan-kepercayaan ini. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Nuh yang ditemukan dalam berbagai tradisi agama Abrahamik dan juga dalam Hinduisme. Di dalam Islam, Kristen, dan Yahudi, Nabi Nuh terkenal karena perannya dalam cerita banjir besar. Sementara dalam Hinduisme, cerita yang berupa dikenal dengan sebutan kisah Manu. Manu dianggap sebagai raja pertama di dunia dalam tradisi Hindu, yang juga diidentifikasi sebagai tokoh yang menyelamatkan manusia dari banjir besar. Dalam versi Hindu, kisah Manu menggambarkan saat ia membasuh tangannya di sungai, di mana seekor ikan kecil mendatanginya dan memohon agar diselamatkan. Ikan tersebut berjanji untuk memberikan balasan atas kebaikan Manu dengan memberitahukannya tentang sebuah banjir besar yang akan menyapu bumi. Ikan itu mengarahkan Manu untuk membuat perahu besar untuk menyelamatkan dirinya dan makhluk hidup lainnya. Menariknya, dalam beberapa tradisi Hindu, ikan tersebut dianggap sebagai penjelmaan dari Wisnu, yang merupakan salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Dalam pemahaman Hindu, tokoh Manu juga memiliki peran penting dalam penciptaan kembali manusia setelah banjir besar.
Dikatakan bahwa dari Manu lahir banyak keturunan dari berbagai ras, termasuk dari golongan Brahmana dan Ksatria. Nah, ini dia pemirsa Hindu Channel, video yang sudah kita saksikan. Pak Made, menarik dari pembahasannya. Ya. Ini lumayan. Ada, saya catat tadi Pak Made, kisah Nabi Nuh dalam Hinduisme, cerita banjir besar, kisah Manu, sosok ikan penyelamat. Kita mau minta penjelasan Manu ini seperti apa? Oke, baik Mas Miko ya. Nah, jadi Mas Miko dan pemirsa Hindu Channel gitu ya. Nah, kalau kita terkait dengan Manu ya, seperti yang tadi dibilang di awal juga, Manu adalah manusia pertama ya, gitu ya. Jadi kan kalau kita runut dari sejarahnya gitu ya, walaupun ada kita lihat apa ya, kita tidak, biasanya kalau Hindu itu kan lebih apa ya, lebih berusaha untuk bijak ya gitu ya Mas Miko ya. Ya walaupun ada cocokologi rasanya ada seperti ini gitu dan lain sebagainya, oke lah gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam Hindu sendiri, kalau kita melihat Manu ini gitu ya, ini adalah manusia pertama. Memang manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Terus kemudian kalau kita melihat di segi tataran Purana gitu yang merunut bahwa Manu ini adalah putra dari Dewa Brahma, ciptaan dari Dewa Brahma gitu ya. Dewa Brahma ketika beliau menciptakan ciptaan yang pertama, beliau menciptakan Manu. Nah, Manu ini adalah manusia pertama yang setelah itu baru diberikan ilmu pengetahuan gitu. Diberikan ilmu pengetahuan ini untuk menjalankan suatu kehidupan. Dan setelah Manu ini diciptakan oleh Dewa Brahma, Manu diberikan tugas sebenarnya untuk membantu Dewa Brahma gitu ya, untuk menciptakan gitu. Namun Manu mengatakan bahwa dia adalah manusia gitu ya, tidak ada kapasitas untuk menciptakan gitu. Nah, maka dari itu akhirnya Manu diberikan tugas oleh Dewa Brahma menciptakan seorang perempuan gitu ya, untuk menjadi pasangannya Manu ini, yaitu Dewi Satarupa gitu. Nah, baru akhirnya Manu ini dengan anugerah dari Dewa Brahma bersatu dengan Dewi Satarupa, baru melahirkan keturunan-keturunannya gitu. Tapi kan ada anggapan bahwa dari video yang kita simak tadi ada kesamaan gitu Pak. Ya, ada kesamaan dengan ini ya gitu ya. Nabi Nuh. Nabi Nuh ya, bisa dikatakan gitu ya. Nah, kalau dikatakan sama dengan Nabi Nuh, saya sih dalam arti ya gitu ya, tidak terlalu mengkomentari hari itu sebenarnya. Tapi kalau di sisi lain istilahnya, kalau menurut pandangan saya ya gitu ya, dan kita mencoba untuk mencoba menggali dan mengungkap dari segi Hindunya gitu ya. Menurut saya itu berbeda dia gitu. Berbedanya di mana? Karena kalau kita melihat ya Mas Miko ya, Nabi Nuh mendapatkan anugerah dari Tuhannya gitu ya, untuk menciptakan bahtera karena akan ada banjir besar dan lain sebagainya. Dari segi cerita mirip gitu, hampir sama gitu, saya katakan gitu ya. Terus Manu juga begitu, ketika Manu ini memuja Surya gitu ya, melakukan Surya Sewana, beliau berdoa itu, ada kekuatan ilahi gitu ya, kekuatan semesta yang maha kuasa. Dalam hal ini adalah Sri Wisnu gitu ya, Tuhan Yang Maha Esa dalam berbentuk Saguna Brahma, yaitu Sri Wisnu, bersabda kepada Manu. Manu ini kan raja dari, pemimpin dari manusia gitu ya, pemimpin dari makhluk itu, tidak hanya manusia saja sebenarnya gitu, dan makhluk lainnya ini Manu. Terus kemudian ketika Yang Maha Kuasa dalam prabawa beliau sebagai Sri Wisnu itu bersabda kepada Manu untuk segera membuat perahu yang besar gitu ya. Terus karena ada pralaya, akan adanya pralaya banjir besar gitu ya. Jadi meminta untuk menyelamatkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, termasuk kaum Brahmana, orang binatang, dan semuanya itulah gitu ya, yang baik-baik ini gitu. Karena
ibaratnya tuh akan mau diformat ulang gitu ya, alam semesta ini mau diformat ulang gitu. Nah terus kemudian yang membedakan adalah di cerita Manu ini ada peran ikan atau yang disebut dengan Matsya Awatara gitu. Sementara di cerita Nabi Nuh itu tidak ada. Di Hindu kita, di cerita Purana kita, Sri Wisnu itu bahkan berjanji gitu ya, ketika Manu ini membuat perahu yang sangat besar itu dan memasukkan semua itu, ketika ada banjir besar ini gitu ya, Manu mohon gitu, apa yang harus saya lakukan ketika walaupun saya membuat perahu, tapi kalau tidak ada agak dekat ya, tapi kalau tidak ada istilahnya naungan gitu ya, secara fisik gitu, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Akhirnya Yang Maha Kuasa berjanji gitu ya, siapa yang ingat padaku bahkan atau sering berdoa padaku, aku tidak akan pernah melupakannya dan bahkan aku yang akan menyelamatkannya gitu. Akhirnya Yang Maha Kuasa dalam prabawa beliau sebagai Sri Wisnu menjadilah seekor ikan besar gitu. Nah setelah kejadian itu terjadi, ikan besar ini ada ikan bertanduk ya gitu ya, ikan besar ini dikenal sebagai Matsya Awatara, awataranya dari Sri Wisnu gitu ya. Jadi diikatkanlah tali itu di tanduk ikan ini, dan ikan inilah yang menuntun dari perahu itu hingga selamat gitu. Nah ini yang tidak ada di cerita Nabi Nuh gitu. Dan ini sudah jelas, saya tidak tahu dan saya tidak berupaya juga untuk mencocokologi dalam hal ini, tidak. Dan juga saya tidak mengatakan bahwa ada suatu cerita yang dikurangi di cerita sana, disamakan tapi ada yang dikurangi dan tidak mau disebutkan gitu, karena apa, biar tidak menduakan Tuhan dan lain sebagainya gitu. Nah saya tidak mau terlalu jauh berkomentar di sana gitu ya, tapi di cerita kita di Hindu ya seperti itu gitu. Nah jadi ada peran Yang Maha Kuasa di sana gitu, bahwa dalam artinya clear itu, bahwa Manu dan juga Nabi Nuh ini sangat tidak relevan untuk dicocokkan seperti itu. Iya, tidak sama kalau menurut saya, walaupun dari segi ceritanya gitu ya sama gitu ya, tapi ketika ada yang berbeda gini ya, seperti yang saya katakan tadi, itu menurut saya tidak sama. Oke. Nah artinya bahwa dari sini pemirsa Hindu Channel, mungkin nanti yang menyaksikan YouTube Hindu Channel ini boleh disimak videonya, terus apa yang disebutkan dari channel Fitri Maharani ini sangat tidak mendidik sekali kalau menurut dari pandangan kami dari Hindu Channel. Dan akhirnya untuk membantah ini semua, kami Hindu Channel itu mengundang ahlinya atau gurunya langsung untuk menjelaskan terkait dengan pemahaman dari apa yang dikupas oleh channel Fitri ini. Nah dari topik yang pertama ini kita sudah clear ya Pak Made, bahwa ini tidak ada kesamaan sama sekali, walaupun ada memang ada kaitan di ada beberapa videonya kesamaan gitu ada beberapa ya, kesamaan, tetapi namun, ya kita tidak terlalu ingin keras lah Pak Made, karena kalau kita lihat komen-komennya nanti di Hindu Channel repot lagi gitu Pak Made. Kemudian di channel Fitri juga ini membalas setiap pemahaman-pemahaman yang dijelaskan oleh orang, namun selalu dibantahkan dengan keyakinannya diri dia sendiri. Dan akhirnya video Anda itu tidak mendidik karena Anda juga ego juga untuk tidak menerima. Ada yang komen bahwa ini cocokologi, Anda membilang saya tidak cocokologi. Kemudian ada yang juga mengagungkan ketuhanannya Anda sendiri, sehingga ini juga akan ya kita bisa menilai sendiri bahwa ternyata egonya itu ada di mana gitu. Nah, namun ada poin kedua Pak Madi dari video yang selanjutnya gitu. Nah videonya itu membahas tentang saya takut salah Pak Madi, ini membahas yang menarik lagi itu dewa Hindu dikaitkan dengan Ibrahim, yaitu dewa
Brahma. Selain Nabi Nuh yang disebut-sebut sebagai salah satu dewa dalam Hindu, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim juga dikaitkan dengan dewa Brahmana dalam agama Hindu. Telah banyak kalangan berpendapat sama bahwa sebutan Brahma berasal dari nama Abraham atau Ibrahim. Sejarah mencatat, kitab Weda paling kuno muncul di India Utara yang merupakan wilayah perlintasan Ibrahim dan keturunannya dari Teluk Benggala, yaitu tempat hijrah mereka ketika bencana kekeringan yang parah melanda. Dan dari wilayah situlah kemudian Ibrahim menuju ke wilayah Timur Tengah. Hal yang sama dinyatakan pula oleh sebagian besar sarjana yang percaya bahwa Hinduisme dimulai antara 2300 sebelum Masehi dan 1500 sebelum Masehi di lembah Indus dekat dengan Pakistan modern. Ibrahim, dewa Brahma. Oke. Nah, kalau Ibrahim seperti tadi ya, Mas Miko ya. Ibrahim dengan Brahma, ya gimana kita mengkomentari itu ya gitu ya. Jadi pandangan dari kita ya lagi-lagi ya. Jelaskan secara Hindu dulu Pak Made. Ya kalau secara Hindu ya arti kata Brahma gitu ya. Brahma ini kan secara etimologinya, secara arti kata Hindu di bahasa Sanskerta itu Brahma ini kan yang artinya pencipta gitu ya. Artinya pencipta, terus kemudian yang mengadakan gitu. Nanti bisa dicek itu. Terus kemudian yang berarti apa? Meluap gitu ya. Terus kemudian masih banyak lagi tuh artinya secara etimologi ya, secara arti katanya seperti itu. Nah, namun kalau kita maknai arti kata itu hingga menjadi Brahma gitu ya, dewa gitu kan. Ini kan dewa pencipta. Brahma ini kan dewa pencipta gitu ya. Jadi yang mengadakan dunia ini, yang menciptakan dunia ini, seluruh alam semesta beserta isinya, baik itu secara bisa dilihat oleh manusia dan tidak dilihat oleh manusia, itu diciptakan oleh Brahma sebagai personalitas dari yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, yang maha tidak terbatas, yang dalam konsep ajaran Hindu, teologinya Hindu itu Nirguna Brahma itu gitu, yang Tuhan yang tidak berbentuk, yang tidak bisa dilihat di dalam teologi antroformofistik gitu ya, terbentuklah Brahma gitu sebagai pencipta gitu. Terus kemudian kalau disamakan dengan apa tadi Ibrahim ya. Nah, karena di situ kan ada statement juga yang menarik ya, Pak Made, bahwa Brahma itu berasal dari nama Abraham. Ya, Abraham. Kalau menurut saya sangat jauh berbeda, gitu ya. Terserahlah artinya, dalam arti ya Mas Miko ya, siapapun gitu ya mengatakan itu silakan saja, kita tidak terlalu gini. Tapi kalau kita memandang dari sisi Hindu nih, gitu ya, pemahaman dari sisi Hindu itu menurut saya sangat jauh sudah. Dimana kalau kita melihat ya di sisi lain, Brahma ini kan dewata, tidak berbadan fisik manusia. Sementara Ibrahim gitu ya adalah seorang nabi gitu kan. Abraham gitu ya, atau Ibrahim ya gitu ya, sempat disebutkan itu adalah seorang nabi. Bahkan nabi di kepercayaannya di kita juga mengenal namanya nabi. Nabi itu artinya guru. Nah, sama dengan nabi ini adalah seorang guru yang memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada umat-umatnya gitu ya, untuk memuja Tuhan gitu ya, entah apa nama Tuhannya gitu ya. Itu di kita nabi itu juga begitu, nabi itu adalah guru ya gitu. Nabi namanya. Terus kemudian berbadan fisik manusia gitu, berbadan fisik manusia. Sementara dewa Brahma berasal dari kata dewanya itu adalah div atau cahaya gitu ya, sinar suci yang maha kuasa yang tidak terbatas ini. Tidak berbadan seperti manusia, tidak pernah merasakan rasa sakit, tidak pernah merasakan rasa sedih, tidak pernah merasakan rasa apapun itu ya gitu ya. Itu seperti itu. Jadi semuanya netral beliau gitu. Itu yang membedakan. Itu sudah sangat jauh beda ya gitu. Jadi mohon maaf, tidak bisa disamakan karena beliau tidak manusia gitu.
Makanya kita kadang-kadang sulit kalau kita memahami yang tidak manusia gitu kan. Akhirnya kita memanusiakan gitu. Sulit kita. Gitu karena kita tidak berada di tataran itu. Karena apa? Pikiran kita terbatas. Gitu kan? Pengetahuan kita juga terbatas. Badan fisik kita ini terbatas. Makanya Tuhan seperti yang pernah saya sampaikan itu ya. Tuhan sekelas Brahma, Wisnu dan Siwa, Dewata ini gitu ya, untuk biar bisa berkomunikasi dengan manusia, menjadi seorang guru bagi manusia, beliau harus turun menjadi manusia. Walaupun beliau turun dengan sepercik sinar suci beliau menjadi manusia gitu. Artinya tidak mutlak beliau gitu ya, tapi masih membawa link pengetahuan dari beliau. Gitu. Itu yang kita percaya di dalam ajaran Hindu kita, namanya adalah Awatara. Gitu Mas Miko. Berarti artinya tidak ada kaitan. Tidak ada kaitannya itu. Lagi-lagi. Biasanya kalau menurut Pak Made, pemahaman seperti ini itu memang sebenarnya sangat sensitif ya Pak Made. Sangat sensitif. Sangat sensitif untuk generasi-generasi kita. Ya. Gitu. Artinya bahwa sebenarnya generasi kita pun akan tertawa. Dari penjelasan-penjelasan yang ada di video Fitri ini sebenarnya tertawa. Karena kadang juga ada yang ambigu penjelasannya. Ya. Gitu. Itu dia. Karena berbicara mungkin dari sudut pandang belajarnya itu mungkin dikasih pemahaman dari orang sehingga juga tidak belajar penyebutan, penulisan gitu kan. Karena masih ada typo itu tulisan. Veda gitu kan. Terus ada beda dan lain sebagainya kan gitu ya. Jadi ya Mbak Fitri dari sini nanti nonton Hindu Channel belajar lagi. Kalau memang mau ketemu, kayaknya Mbak Fitri juga repot, nggak usah deh ketemu gitu kan. Nah kemudian ini ada pemahaman juga yang menjelaskan di dalam video, memang menurut saya benar, tetapi ini hanya untuk supaya umat Hindu agak tenang aja. Jika kita mencermati apa yang disampaikan di dalam kitab Veda, kita bisa menyangkal bahwa pesan itu senada dengan pesan ketauhidan dalam agama Samawi. Misalnya, di dalam Yajurveda, di sana menyatakan bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yang berhak disembah. Tuhan itu tidak berbentuk, tapi Dia suci. Kemudian di dalam Atharva Veda menyatakan sesungguhnya Tuhan itu maha besar. Di dalam Rig Veda di sana menyatakan Tuhan itu maha esa, panggillah Dia dengan berbagai nama. Kemudian di dalam Yajurveda juga menyatakan segala sesuatu di alam semesta yang selalu berubah ini diliputi Hyang Maha Kuasa. Dan masih banyak lagi. Penjelasannya Yajurveda tidak ada rupa, kemudian bagi Tuhan tidak dilahirkan, kemudian Dia berhak disembah, Tuhan tidak berbentuk gitu kan. Itu di dalam Yajurveda. Kemudian di Atharva Veda itu Tuhan maha besar, di dalam Rigveda itu Tuhan maha esa, panggillah Dia dengan berbagai nama. Nah, benar Pak Mandi seperti itu? Nah, kalau kita melihat dari pandangannya bagaimana? Dari Weda tadi ya, Rigveda sama Yajur dan Atharva Veda yang dikatakan tadi itu oleh channel ini gitu ya. Ya kita juga saya apresiasi ya gitu ya. Karena berusaha untuk menggali dari segi setidaknya membuka kitab ya gitu ya. Mudah-mudahan benaran begitu ya gitu. Saya benarkan ini gitu ya, karena tadi dikatakan Tuhan Maha Esa, benar Maha Esa. Tuhan memang dikatakan di dalam Weda kita itu memang benar Maha Esa, karena beliau meresap dan berada di mana-mana, yang dikatakan sebagai Wiyapi Wiyapakan Nirwikara, meresap dan berada di mana-mana gitu. Itulah yang Maha Kuasa. Terus kemudian Tuhan dikatakan disebutkan dengan banyak nama, benar juga gitu, sesuai dengan tugas dan fungsi yang beliau lakukan, gitu. Jadi bahkan di dalam kitab kita itu, di dalam kitab Weda kita, itu dikatakan Aham Brahma Asmi, gitu kan?
Eko Narayana Nadwityosti Kaschit, gitu kan. Jadi Ekam Eva Advityam Brahma, gitu. Jadi segalanya adalah Tuhan, gitu. Bahkan di dalam Upanishad dijelaskan Sarwam Kalu Idam Brahman, gitu. Semua nama adalah namaku, semua rupa adalah rupaku, gitu. Itu ada di dalam Weda, dia, gitu Jadi, kan. jadi Gitu. ini benar ya Pak Made ya? Yang tataran ini benar, Iya. gitu ya. Tapi bukan artinya dari kebenaran ini Anda bisa seenaknya saja untuk Memutarbalikkan gitu ya, tidak kan gitu ya. Kita juga kan tidak berupaya untuk itu di selama saya melihat tokoh-tokoh Hindu ya, gitu ya, berpandangan, belajar, termasuk kita diajarin pun juga oleh tetua-tetua kita, tidak pernah mempelajari sesuatu dan menerjemahkan secara sembarangan, gitu ya. Apalagi itu kitab suci yang lain ya, gitu ya, orang lain, kita tidak pernah gitu ya. Karena kalau Anda sudah mempercayai apa yang Anda yakini, silakan, gitu. Kalau saya meyakini apa yang saya yakini, saya akan pegang teguh itu, gitu. Bukan saya harus menggait Anda untuk mencocok-cocokkan punya saya ke Anda, tidak, gitu. apalagi dengan judul-judul yang Dengan kayak judul-judul sepertinya yang- menyudutkan Ya, sekali. karena Hindu itu tujuannya bukan untuk itu, gitu. Dan tidak ada ranah Hindu itu mengajarkan hal itu, gitu. Bukan saya istilahnya mengatakan yang lain seperti apa, tidak, karena kan saya tidak mempelajari yang lain ya, gitu. Saya hanya berusaha dan Bukannya berupaya. kemarin belajar Pak Made? Ya kalau saya Pak, belajar jadi kalau- iya gitu ya. kalau- Belajar kalau- iya, ya. jujur ya, gitu ya. Kalau sudah pengajar, dosen, cara merendahkan keilmuannya itu menunjukkan kualitasnya dengan merendah. Aduh. Enggak lah, memang saya kalau jujur ya, gitu ya. Saya masih jujur gitu, masih jauh, belum ada apa-apanya. Maka dari itu saya berupaya untuk selalu belajar, selalu berupaya untuk mendekatkan diri sama tetua-tetua. Kalau saya jujur, kalau memang saya tidak tahu, saya akui tidak tahu. Gitu. Nah, dari sini kita sudah selesaikan dari pemahaman terkait dengan kesamaan seperti itu. Nah, kemudian ini ada juga penjelasan dari video ini terkait dengan Weda. Seperti apa pemahaman Weda kemudian dikaitkan dengan pemahaman saudara kita. Simak videonya. Tidak bisakah kita melihat bahwa Veda ada kemungkinan terkait dengan kata beda dalam bahasa Indonesia? Hal ini tentu saja dimungkinkan, seperti halnya banyak kata dalam bahasa Indonesia yang kita ketahui dapat kita temukan kesamaannya dalam bahasa Sanskrit. Jika kita bisa sepakat bahwa kata Veda terkait dengan kata beda dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa melangkah lebih jauh dengan dugaan bahwa bisa jadi Veda ada keterkaitan dengan kata Furqan yang berarti pembeda. Nah, sudah simak videonya, kemudian nanti kalau memang ingin memberikan penjelasan silahkan komen di Hindu Channel. Jangan lupa juga untuk subscribe sambil mendengarkan Hindu Channel. Nah, penjelasannya Pak Made menarik bahwa Weda itu kalau diartikan dalam kamus bahasa Indonesia itu beda. Kemudian Weda itu artinya, ini ringkasannya saja. Artinya itu berkaitan dengan Furqan yang artinya pembeda. Ini gimana Pak Made? Iya. Oke, saya ketika tadi dengar nonton itu ya barusan ya, terus kemudian ingat yang dibilang sama Mas Miku nih, saya teringat sesuatu malahan gitu ya. Dulu pernah ada yang bilang, misalnya saya kan orang Bali ya gitu ya. Banyak mengatakan kayak Bali gitu kan, wah Bali adalah banyak libur, banyak ini kan gitu ya. Banyak yang mengartikan begitu, atau Hindu begini dan lain sebagainya. Apapun sebenarnya kata orang, silakan saja gitu ya, di sisi lain ya gitu ya. Terserah orang, cuman kan apa yang kita katakan itu harus kita berani pertanggungjawabkan. Ininya, artinya gitu kan. Harus kita berani, kita berbicara, harus berani kita pertanggungjawabkan. Gitu kan, sebagai orang ya begitu intelektual lah dan sebagainya gitu. Nah, kalau di kata Weda gitu ya, tidak bisa serta-merta kita katakan oh Weda ini beda gitu. Yang penting beda aja gitu ya.
gitu ya. Tidak seperti itu sebenarnya gitu. Kalau kita melihat secara lagi-lagi kita melihat secara etimologi arti kata gitu ya. Weda. Di bahasa Sanskerta Weda berasal dari kata vid. Gitu. Karena bahasa Sanskerta jangan aneh-aneh ya gitu ya. Jadi orang katakan v itu ya gitu. Vid dibilang gitu ya. Wid bacaannya seperti itu gitu ya. Wid itu artinya apa? Tahu gitu kan, baru menjadi weda, dia pengetahuan dia sebenarnya gitu, berasal dari kata wid yang artinya pengetahuan, baru dia menjadi ilmu pengetahuan. Pada saat mana pengetahuan itu sudah dijabarkan menjadi tulisan, menjadi tulisan-tulisan itu, itulah kitab suci dia gitu. Makanya bahkan mungkin saudara kita yang non Hindu ya bisa, kalau kita jelaskan ini mungkin terkaget-kaget. Kalau saya katakan misalnya, tanya ke Mas Miko deh misalnya gitu ya, apakah Weda dan kitab suci Weda itu sama atau berbeda? Kan begitu nih misalnya. Banyak orang yang mengatakan sama gitu. Ternyata berbeda itu antara Weda dengan kitab suci Weda itu berbeda gitu. Weda ini seluruh alam semesta beserta isinya yang dapat dijangkau ataupun tidak ya dapat dijangkau oleh manusia, itu Weda. Itu pengetahuan. Ketika sudah dijabarkan menjadi tulisan yang kita kenal dengan kitab suci, bukunya itulah kitab suci. Gitu, itulah kitab suci Weda. Gitu. Makanya pernah saya singgung kan, dari 100% Weda yang dituliskan menurut Maharishi Vyasa gitu ya, guru agung kita gitu ya, yang tadi gitu ya mungkin dikatakan nabi gitu ya, maha guru agung kita mengatakan bahwa dari 100% Weda itu dijabarkan, dituliskan baru 25% gitu. Nah jadi kata Weda itu adalah pengetahuan, bukan dikatakan sebagai beda gitu ya. Beda apanya nih yang beda gitu kan. Kalau oke lah kalau misalnya dituduhkan, kalau ini menurut saya ya gitu ya, kalau melihat itu oke lah kalau Weda dikatakan beda, saya juga terima dalam sisi lain gitu ya. Saya tidak akan marah dengan hal itu gitu ya. Walaupun artinya bukan itu gitu ya. Dikatakan beda. Karena memang kalau saya melihat oke lah, Weda ini memang berbeda. Mohon maaf, berbeda dari yang lainnya. Gitu. Bukan saya mengatakan bermentang-mentang saya orang Hindu, enggak gitu. Jadi mohon maaf, semuanya ada di Weda Mas Miko. Gitu. Ini saya ngomongin Weda ya. Coba Mas Miko kita bisa cek bersama-sama apa sih yang tidak ada di Weda. Coba saja. Semua ada di Weda, dari penciptaan alam semesta ada di Weda. Bahkan kitab suci Weda, asal kita tahu ya gitu ya, ini sudah jauh ribuan ada sebelum, mohon maaf, kepercayaan yang lain itu ada. Ini harus kita pertegas ini. Gitu. Harus kita jangan kita malu lah ini, atau jangan kita seperti apalah untuk mengakuinya gitu. Gitu ya. Ini terkait dengan Weda, dan apapun ada di Weda. Dari penciptaan alam semesta, terus kemudian ramalan terhadap guru-guru atau orang-orang besar yang ada di dunia ini, itu ada di dalam Weda. Coba kalau dicari yang mana sih? Hingga akhirnya Weda ini dengan segala kelengkapannya yang ada itu akhirnya menjadi sasaran untuk tuduhan dan bulian. Karena kelengkapannya ini gitu. Tapi apakah Weda pernah marah? Apakah Hindu pernah marah? Tidak. Hindu sebagai agama ibu gitu ya, tidak akan pernah marah. Pernahkah Mas Miko melihat seorang ibu ketika dia dikencingi oleh anaknya yang masih kecil? Pernahkah dia marah? Enggak pernah. Dia akan selalu ikhlas. Untuk apa? Untuk sayang, untuk memelihara. Makanya seperti apapun orang membenci Hindu, seperti apapun orang menuduhkan Hindu, seperti apapun orang istilahnya mengartikan Hindu, memutarbalikkan, mencubit, mengapapun gitu, Hindu tidak akan pernah marah. Gitu. Sama seperti ibu, dengan kasihnya beliau tuh merangkul semuanya. Gitu Mas Miko. Dari ketegasan Pak Made ini saya langsung tulis tadi bahwa supaya manusia paham, Anda menjelaskan dengan penjelasan seperti yang Anda inginkan, ini sangat tidak tepat. Jadi pemahaman yang Anda tayangkan ini dijelaskan untuk dikaitkan dengan satu
lainnya, kemudian dengan pemahaman yang Anda miliki, sehingga pemahaman ini akhirnya keliru dan mempermalukan diri Anda sendiri. Karena Anda sudah mempublish ini, channel Anda sudah mempublish ini, maka kami juga akan memberikan pemahaman kepada orang-orang yang sudah berkomentar di channel Anda, yang sudah juga menonton channel-channel Anda, sehingga saya yakin Anda akan malu dengan pemahaman Anda sendiri. Kemudian di situ ada penjelasan lagi Pak Madi, ini belum selesai, jadi Pak Madi jangan buru-buru mau pulang dulu nih. Nah Pak Madi, ada penjelasan yang menarik juga nih Pak Madi. Brahma dan Ibrahim memiliki kemiripan. Kemiripan yang pertama itu nama, walaupun itu sudah dibantah oleh Pak Madi, tidak ada kaitan dan tidak ada kesamaan. Kemudian yang kedua Pak Madi belum dijawab, istri. Dan benarkah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dewa Brahma? Berikut ini adalah pendapat yang pro dengan pernyataan tersebut. Pertama, baik Nabi Ibrahim dan Dewa Batara Brahma adalah dikenal sebagai simbol tentang keesaan Tuhan. Kedua, Nabi Ibrahim dan Dewa Brahma memiliki kemiripan. Yang dimaksud adalah kemiripan pada segi hormofon dan homonim, yaitu dalam nama mereka berdua. Dan yang ketiga, istri Nabi Ibrahim bernama Siti Sarah dan istri Dewa Brahma bernama Dewi Saraswati. Brahma punya istri namanya Saraswati. Istri Ibrahim namanya Siti Sarah. Saraswati Sarah. Monggo. Baik. Nah, lagi-lagi seperti awal ya Mas Miko. Silakanlah, terserah kan gitu ya. Mari kita coba luruskan bersama-sama. Gitu. Jadi seperti tadi dikatakan Dewa Brahma punya istri Saraswati, dewa ini punya istri ini dan lain sebagainya dan bla bla dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan istri Mas Miko. Gitu. Bukan istri. Kita kalau di dalam Weda gitu ya, penjabaran dewata. Dewata berbeda dengan para dewa ya, Mas Miko ya. Ini juga pemirsa Indo Channel juga mesti harus harus bedakan dewata dengan para dewa itu berbeda. Jadi dewata, ada 3 dewata agung yang menjadi personalitas dari yang maha kuasa, yaitu dewata itu adalah Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa. Terus kemudian para dewa itu setingkat Dewa Indra ke bawah. Gitu ya, ada ribuan dewa lagi itu di bawah itu. Gitu, dewa-dewa surgawi gitu, ada ribuan dewa lagi. Gitu ya di bawahnya. Nah, terus kemudian dewata ini, Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa itu memiliki sakti. Bukan istri itu. Bahkan Dewi Saraswati diciptakan melalui pikirannya Dewa Brahma. Yang membedakan adalah dengan Nabi Ibrahim yang punya istri Siti Sarah ya tadi ya. Gitu ya. Sangat berbeda itu. Gitu. Dewa Brahma ini bukan manusia. Kalau kita lihat ciri-ciri penggambaran Dewa Brahma gitu ya, wujud wiswarupanya dari beliau gitu ya, wujud beliau itu beliau bermuka 4 atau yang disebut dengan catur muka Brahma. Apakah dewa Hindu itu cacat? Tidak. Gitu. Itu ada filosofinya, ada maknanya dia. Gitu. Jadi Dewa Brahma berkepala 4 atau catur muka Brahma itu memiliki ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Gitu. Orang saja, manusia saja ya Mas Miko ya, baru menciptakan sesuatu nih yang yang viral gitu ya, diketahui oleh orang, hanya baru menciptakan satu ini saja, ciptaan saja gitu ya, itu sudah viral. Bagaimana menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, iya kan? Nah itu, jadi membutuhkan filosofinya, membutuhkan otak yang banyak gitu loh, otak yang tidak terbatas. Jadi divisualisasikan depan, samping, kanan, kiri dan belakang. Gitu. Seperti itu, saking saking tidak bisa menggambarkan bagaimana kemahakuasaannya, akhirnya divisualisasikan seperti itu agar gampang untuk konsentrasi. Gitu. Jadi sakti beliau adalah
Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan. Sebegitu megahnya Dewi Saraswati, seperti itulah pengetahuan itu. Sebegitu cantiknya Dewi Saraswati, seperti itulah pengetahuan itu. Sebegitu indahnya Dewi Saraswati, sebegitu indahnya pengetahuan itu. Makanya kalau kita memiliki pengetahuan, hidup kita bakal indah. Gitu. Gitu Mas Miko. Jadi sangat-sangat berbeda dia. Jangan disamakan antara tataran dunia niskala ya gitu ya. Kalau orang Bali mengatakan, atau dunia rohani disamakan dengan dunia manusia. Gitu. Jangan disamakan dia. Kalau kesamaan nama, Mas Miko ya, coba kalau kita lihat siapa yang namanya tidak sama dengan nama dewa. Kadang kita punya anak kita namanya Krishna juga. Untung nggak dicocokin ke situ ya Pak. Nah itu dia, ada namanya Brahma. Saya punya nama teman Dewa Brahma, ya kan? Ada namanya Wisnu. Teman-teman kita juga tuh, artinya nama orang juga ada Wisnu namanya. Lah kok ini apakah Wisnu itu dia Dewa Wisnu gitu? Ya kalau dicocokkan begitu ya, jauh makin dangkal kita. Ya akhirnya kalau direalitakan sekarang, ibaratkan ini Pak Madi, manusia nih ada yang namanya Cahya, ada yang namanya Cahyo. Karena perbedaan di belakangnya itu dianggapnya sama. Padahal bapaknya sama mamanya juga berbeda. Gitu. Itu kalau secara manusia ya. Tapi kalau kita yang kita bahas sekarang ini sudah jauh berbeda. Karena apa? Satu berbeda alam, gitu kan? Berbeda tingkatan. Terus sudah berbeda apa ya? Sangat-sangat beda gitu. Karena apa? Brahma ini kan tidak manusia, tidak berbadan fisik, hanya manusia yang membentukkan antropomorfistik itu. Gitu kan? Apakah sudah pasti seperti itu? Kalau kita lihat di dalam Rig Veda sama Weda, Yajur dan Atharva Veda, Brahma Maha Esa. Gitu ya. Maha Esa kan berarti meresap dan berada di mana-mana, tanpa awal, tanpa akhir, anadi, ananta, tanpa bentuk dia. Makanya akhirnya karena dia tanpa bentuk, tanpa awal, tanpa akhir, akhirnya dia apa? Dibentukkan, diberikan nama agar gampang gitu. Makanya akhirnya ada di dalam kitab suci Weda itu, artinya semua nama adalah namaku. Di sana dituliskan gitu ya, kata Tuhan, semua rupa adalah rupaku. Artinya apa? Agar kita bisa mengilhami tatwamasi dia. Kalau saya menyakiti Mas Miku, ada Tuhan yang bersemayam di sana. Kalau saya menyakiti umat yang lain, ada Tuhan juga bersemayam di sana. Gitu. Itu keuniversalan Hindu, mohon maaf Mas Miko ya. Benar itu. Gitu. Pak Madi. Itu yang saya dapatkan di Hindu ya Mas Miko. Jadi gitu. Nah, jadi Pak Madi ternyata tidak selesai dari sini. Penjelasan di dalam video ini sangat banyak sekali. Ya. Gitu, dan kita sudah melihat beberapa video. Nah, video ini kan tentu akan mendidik apa yang apa yang Hindu Channel tayangkan hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Madi. Nah, suksemo dan terima kasih Pak Madi. Namun ada lagi Pak Madi. Dewa Brahma, Ibrahim, Nabi Ibrahim itu dihukum, kemudian dibakar. Nah, dikaitkan juga dengan Dewa Brahma yang tidak tersentuh oleh api. Di dalam Islam diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dihukum dengan cara dibakar karena telah memenggal berhala bangsa Ur. Dalam catatan sejarah bangsa Hindu kuno disebutkan bahwa Dewa Brahma tidak bisa disentuh api walaupun seujungnya rambut. Hal ini diutarakan di dalam kitab Upanishad. Ini disamakan. Bagaimana pandangan Pak Madi lagi? Ya, artinya Dewa Brahma gitu ya. Beliau adalah personalitas Tuhan, Mas Miku. Gitu ya. Iya, logika biasa pun juga kalau kita berpikir ya gitu ya, dengan logika biasa. Tuhan itu kan tidak mungkin terbakar oleh api, sudah pasti. Tidak terkeringkan oleh angin, tidak terbasahkan oleh air dia, kan gitu ya. Berada di batas luar itu semua. Dan beliau penguasa itu semua gitu. Nah, jadi kalau Dewa Brahma pastilah tidak akan terbakar. Sudah pasti itu karena beliau penguasa. Beliau yang maha kuasa. Beliau maha esa. Terus kemudian kalau Nabi Ibrahim ini ketika dihukum gitu ya. Terus kemudian dia dibakar tapi dia tidak terbakar. Mungkin ya kalau saya melihat beliau adalah seorang guru suci manusia
tapi memiliki jiwa yang suci gitu ya, seorang guru suci, penyebar ajaran kebaikan gitu ya, pasti akan dilindungi oleh Tuhan gitu, maka jadi tidak terbakar. Mungkin itu ya gitu ya di cerita ini, karena kan saya tidak mendalami ajaran atau jalan cerita dari Nabi Ibrahim gitu ya, agar saya tidak terlalu jauh berkomentar terkait dengan itu gitu. Nah, bahkan kalau kita di cerita di Ramayana, kalau Mas Miko ini ya, Dewi Sita sebelum diculik oleh Rahwana gitu kan, Sri Rama suaminya gitu kan sudah tahu, karena beliau adalah penjelmaan Sri Wisnu menjadi manusia. Tapi beliau membawa sifat-sifat yang maha kuasa, jadi beliau tahu akan ke depan itu seperti apa. Maka istrinya Dewi Sita dibuatkan api unggun yang sangat besar, memohon kepada Dewa Agni gitu, agar menitipkan istrinya atau Dewi Sita ini. Ketika Dewi Sita masuk ke dalam api, Dewi Sita terbakarkah? Tidak terbakar Dewi Sita gitu. Seperti itu, diterima oleh Dewa Agni. Karena apa? Sebegitu baik dan sucinya Dewi Sita gitu, tidak terbakar loh, kan begitu. Akhirnya baru Sri Rama mengambil daun itu, baru dimantrain, dilempar, berubah jadi Dewi Sita. Jadi yang diculik oleh Rahwana itu adalah Dewi Sita yang palsu. Nah, itu menurut ajaran di ini ya, di Wiracarita Ramayana gitu ya, gitu di Itihasa gitu. Nah, jadi seperti itu Mas Miko. Saya yakin gitu ya, keyakinan saya, Nabi Ibrahim adalah orang yang suci. Orang yang suci. Orang yang membawa sifat-sifat ilahi. Gitu. Maka pasti akan dilindungi oleh kekuatan ilahi. Gitu Mas Miko. Alam merestui. Alam merestui gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada kesamaan. Tidak ada kesamaan itu, nggak ada kesamaan itu ya gitu. Nah, kemudian terakhir Pak Made, ini kesimpulannya adalah di video ini Abraham dan juga Brahma, mereka adalah satu sosok Brahma. Nabi Ibrahim alaihi salam yang dinilai sebagai pertapa banyak memiliki kaum, tapi sepeninggal Nabi Ibrahim, kaumnya terpecah dengan keyakinan masing-masing. Abraham atau Brahma, mereka adalah satu dan kata yang sama dan menunjukkan satu doktrin yang sama. Ujar sejarawan Anna Kingsford di dalam bukunya The Perfect Way or The Finding of Christ. Di dalam agama Hindu, Dewa Brahma merupakan sosok yang dituhankan. Konon, sosok Brahma ini adalah Nabi Ibrahim atau Bapak Tauhid. Berkaca dari kisahnya yang mempunyai istri Saraswati, persis seperti istri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah. Secara geografis, tampak kemungkinan Nabi Ibrahim memiliki pengaruh sampai ke wilayah Sindhu, yakni India. Bagaimana nih Pak Made? Abraham dan Brahma ya. Abraham atau Brahma, mereka adalah satu sosok Brahma, Nabi Ibrahim gitu. Nah ya seperti tadi sebenarnya Mas Miko ya gitu ya. Nah kalau secara etimologi dari Abraham ya, ya mungkin kita akan telisik kembali. Saya jujur tidak tahu arti kata Abraham gitu kan, seperti apa itu. Nah jadi mereka lah yang tahu gitu ya. Tapi kalau disamakan seperti manusia itu tidak gitu saja gitu ya. Kalau tetap dicocokologi atau dicarikan kesamaannya antara Dewa Brahma dengan Nabi Ibrahim, dengan Abraham dan dengan siapapun yang sekelas manusia, tidak akan pernah sama gitu. Bagaimana kita menyamakan sesuatu yang tidak berbentuk secara rohani, dia tidak berbentuk seperti manusia tapi hanya berwujud secara rohaninya gitu kan, disamakan dengan manusia, nggak bisa gitu. Bahkan Mas Miko, sekelas Tuhan ya, ini menurut ajaran Hindu kita, sekelas Tuhan loh ya gitu ya, ketika beliau untuk mengajarkan manusia, beliau harus menjadi manusia
gitu, untuk memberikan pemahaman. Karena apa? Manusia itu tidak bisa melihat secara langsung sosok Tuhan itu seperti apa. Paling mungkin mendengarkan wahyunya, mendengarkan suara gaibnya ilahi, atau di dalam kepercayaan kita di Hindu wakyanya Tuhan itu, pranawa. Makanya dulu Tuhan itu ketika dia berwujud nirguna Brahma, beliau menurunkan wakyanya, beliau menurunkan pranawa, suara yang diturunkan gitu. Apakah sudah pasti beliau memperlihatkan wujudnya? Belum. Gitu. Tidak beliau menunjukkan wujudnya, tapi suara yang beliau, makanya akhirnya adanya kitab Sruti atau kitab Wahyu kita di Hindu, di Weda itu namanya kitab Sruti, kitab Wahyu ya. Itu didengarkan. Gitu. Gitu didengarkan oleh Maharshi. Jadi Tuhan itu tidak seret datang. Gitu. Begini gitu, terus didiktikan gitu kan. Dicatat, oh ya kayak guru dengan muridnya, tidak. Didengarkan melalui wahyunya. Karena apa? Saking menggunakan energi rohaninya yang sangat luar biasa. Tapi kalau badan kulit ini masih dia diliputin oleh ego. Gitu. Nah, maka dari itu agar cepat sampai ajaran Tuhan itu, akhirnya Tuhan juga punya metode. Di dalam Hindu ya, Tuhan turun menjadi manusia. Untuk mengajarkan ajaran-ajaran Weda itu. Nah, Tuhan turun menjadi manusia, maka Tuhan akan mengikuti aturan yang beliau buat sendiri. Sebagai manusia lahir, tua, hidup gitu ya, dan mati gitu. Lah kok Tuhan bisa mati? Karena beliau mengambil wujud manusia. Kalau beliau tidak melakukan itu, hancur hukum ini. Hukum merta atau hukum alam ini. Hukum yang beliau sudah buat sendiri. Gitu Mas Miko. Makanya Tuhan itu untuk berkomunikasi dengan manusia secara langsung, beliau harus turun mengambil badan bentuk manusia. Gitu. Semua Pak Made ya. Sudah menjelaskan sosok Manu. Ya. Kemudian pemahaman Weda. Kemudian juga pemahaman-pemahaman yang menurutnya video tersebut itu sama, ternyata semuanya tidak sama. Ya. Semoga yang memiliki channel ini tidak membuat kami tidak melarang video-video Anda yang mau tayang seperti apa. Ya. Tetapi janganlah menyinggung keyakinan orang lain seperti itu, karena membuat keyakinan Anda itu, lagi-lagi selalu kami ulang, membuat keyakinan Anda itu tidak berkualitas, tidak bijak, dan tidak berpengetahuan akhirnya, karena kesalahan-kesalahan konten-konten atau video yang Anda buat. Kami tidak menyalahkan, tetapi banyak masyarakat atau umat Hindu atau umat lain yang menyaksikan seperti itu. Dan terima kasih sudah menyaksikan Hindu Channel, dan terima kasih sudah membuat video itu sehingga pengetahuan Hindu pada hari ini bisa kami jelaskan. Dan suksema Pak Made, sehat selalu. Sehat selalu. Besok bisa hadir di Hindu Channel. Suksema dulu, saliman dulu Pak Made. Ya, terima kasih Mas Miko. Suksema. Dan kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Pak Madi Jaya sebagai dosen. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Suksema Pak Made. Terima kasih Mas Miko. Rahayu. Ya, rahayu.